Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran YouTube AR Media Belajar Asik, Santai, dan Menarik. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah topik tentang bagaimana menentukan tema sebuah penelitian. Nah, biasanya bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyusun sebuah karya tulis, umumnya merasa kesulitan dan bingung saat akan menentukan sebuah tema. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mencari dan menentukan tema atau topik apa yang akan dipilih. Ayo mari kita bahas pada slide selanjutnya. Menentukan topik penelitian. Yang pertama ada manageable topik atau topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Baik ataupun tidaknya suatu penelitian tidak selalu tergantung kepada luas tidaknya topik dan permasalahan yang akan diteliti. Suatu topik penelitian yang masih berada dalam jangkauan peneliti dan tidak terlalu luas pada akhirnya semakin mempermudah peneliti dalam mengorganisasikan, mengatur, dan mengendalikan jalannya penelitian. Paling tidak perlu dipertimbangkan kemampuan yang dimiliki, lamanya waktu penelitian, jumlah dana yang tersedia, keadaan personal peneliti, serta peralatan yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada obtainable data atau tersedianya data untuk membahas topik. Suatu penelitian yang dijalankan tidak akan memenuhi sasaran tanpa didukung oleh data yang memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak objektif. Kegagalan penelitian seringkali karena data yang tersedia tidak lengkap atau tidak objektif. Nah, peneliti harus mampu melakukan perkiraan kemungkinan ada tidaknya data atau kesulitan-kesulitan pada saat melakukan penggalian data. Yang ketiga ada interest topik atau topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Daya tarik topik perlu pula diperhatikan. Topik yang dipilih itu harus menarik bagi si peneliti sendiri. Selain itu, topik tersebut juga harus mampu membangkitkan minat bagi pembacanya, pemesan maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, ada signifikan of topik atau topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Begitu pula halnya dengan tingkat keberartian sebuah topik, hal ini perlu mendapat perhatian. Pemilihan topik selayaknya disesuaikan dan diarahkan kepada tingkat kebutuhan dan manfaatnya, baik untuk kepentingan layanan, khalayak umum, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun permintaan pemesanan. Selanjutnya, faktor penting lainnya dalam pemilihan topik adalah mengenai kemungkinan keberhasilan penyelidikan. Topik yang dipilih hendaknya secara logis dapat diselidiki, kemudian penelitian yang kemungkinan kita tidak dapat memperoleh data ataupun hasil konklusi yang akan dibuat sebaiknya perlu dihindari. Dan yang terakhir adalah kesiapan peneliti, antara lain meliputi kesiapan waktu dan biaya. Peneliti yang memiliki biaya relatif sedikit ada baiknya menghindari pemilihan topik yang luas dan rumit. Begitupun halnya keadaan waktu yang dimiliki. Jika yang tersedia relatif singkat, sebaiknya peneliti memilih topik yang diperkirakan memerlukan waktu penelitian yang relatif singkat pula. Keseimbangan antara ketersediaan waktu dan biaya penelitian dengan topik memungkinkan peneliti mampu memenuhi sasaran penelitian dengan hasil yang memuaskan. Nah, karena di sini Anda adalah mahasiswa, waktu penelitian tentunya sudah dijadwalkan. Oleh karena itu, carilah topik yang sekiranya dapat dilakukan dengan waktu yang telah terjadwal. Lanjut tentang bagaimana cara kita mencari topik atau invention. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah brainstorming. Brainstorming adalah proses di mana ide-ide dihasilkan menggunakan teknik seperti pemetaan konsep, menulis bebas, dan lain-lain. Memilih topik bisa menjadi proses yang sulit ketika memulai tugas atau menulis sebuah karya ilmiah.
Dan brainstorming dapat digunakan untuk memilih topik atau mempersempitnya. Mempersempit topik merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Topik yang luas dan umum menyulitkan pencarian penelitian yang spesifik, sehingga kita perlu untuk melakukan penyempitan topik. Sebagai contoh bagaimana mempersempit topik Anda. Yang pertama, mulailah dengan menuliskan topik luas Anda. Contoh di sini adalah penggunaan media sosial dan anak-anak. Selanjutnya, identifikasi gagasan atau istilah pokok menjadi 2 kalimat, yaitu media sosial dan anak-anak. Dengan menggunakan daftar ide tadi, cobalah mendeskripsikan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa tentang topik Anda. Untuk menentukan secara spesifik, misalnya, untuk yang siapa, bisa remaja, bisa pra-remaja. Kemudian apa, apakah bisa di Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di mana bisa terjadi secara online, dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, atau di mana saja. Kemudian kapan, apakah terjadi di masa kanak-kanak, masa pubertas, masa remaja, dan lain-lain. Bagaimana terjadi, apakah secara sosial, emosional, fisik, perilaku, dan lain-lain. Dan mengapa lebih kepada penyebab dan akibatnya. Nah, berikut ada beberapa topik-topik pilihan yang bisa diidentifikasi dengan cara tadi. Misalnya pada topik ketambelan. Ada ide tentang anemia, KF, dan resi. Setiap ide ini bisa kita deskripsikan dengan lebih jelas, mulai dari siapa, apakah tipe masa hamil, bersalin, menyusui, dan lain-lain. Apakah anemia yang terjadi adalah anemia ringan, sedang, atau berat? Kemudian di mana, apakah terjadi pada ibu yang sehat atau nutrisinya baik, atau kurang gizi atau obesitas? Kemudian kapan, jika terjadi di masa kehamilan, apakah terjadi di awal kehamilan, pertengahan, atau di akhir? Bagaimana, apakah masuk pada kategori risiko tinggi atau tidak, dan mengapa? Misalnya untuk melihat hubungan antara kejadian anemi terhadap pengetahuan ibu tentang risiko tinggi. Langkah kedua dalam mencari topik penelitian adalah clustering. Clustering adalah teknik mengelompokkan data berdasarkan kesamaan maupun perbedaan yang ada di antara data tersebut. Mengelompokkan data sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat peneliti. Langkah selanjutnya adalah collection. Collection adalah pengumpulan. Dalam sebuah penelitian yang dikumpul adalah data. Untuk mendapatkan ide-ide di atas tadi, tentunya kita perlu beberapa data, baik berupa literatur review atau studi pustaka, kemudian riset lokasi, dan bisa melakukan interview atau wawancara. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang kita teliti. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Selanjutnya ada organizing. Organizing adalah kegiatan menyusun sesuai dengan tujuan. Dalam istilah penelitian, tentunya setelah kita menemukan ide, maka ide tersebut harus tertuang agar dapat dilihat, dibaca oleh semua orang. Nah, pada tahapan inilah tentunya saat kita menyusun langkah demi langkah, membutuhkan outline apa yang harus kita tuliskan di awal dan seterusnya. Outline yang umum digunakan pada sebuah penelitian antara lain ada bab 1 berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 berisi simpulan dan saran. Keberhasilan suatu penelitian salah satunya bergantung pada pemilihan topik penelitian.
Hal ini dapat dicapai jika kriteria tertentu seperti faktor eksternal dan personal untuk pemilihan topik penelitian diperhatikan oleh mahasiswa. Tentunya di bawah pengawasan dosen pembimbing. Pemilihan topik bisa menjadi masalah yang paling sulit dari sudut pandang mahasiswa. Beberapa kesulitan yang diidentifikasi yakni salah satunya tantangan dalam pemilihan topik. Sebagian besar mahasiswa tidak memiliki minat penelitian, sementara yang lain tidak dapat memilih topik dari minat penelitian yang dipilih. Oleh karena itu, dasar dalam menyusun sebuah topik penelitian sangat penting sesuai dengan kemampuan kita dan tentunya ketersediaan data. Oleh karena sebagus apapun sebuah topik, namun jika tidak tersedia bahan dan data, maka tidak akan tersusun menjadi sebuah karya. Oke, jika kita sudah menemukan sebuah topik, maka buatlah judul. Judul penelitian yang baik yang pertama sebaiknya baru. Dalam artian, judul tersebut belum pernah diteliti oleh orang lain. Kalaupun pernah, tentunya ada kata atau karakter yang berbeda, apakah dari tempat, lokasi, atau subjeknya. Baru juga diartikan sebaiknya pilihlah judul dengan baik, masalah-masalah terkini atau isu-isu menarik. Kemudian yang kedua, membuat penasaran. Salah satu ciri judul penelitian yang baik adalah memuat 5-15 kata. Namun, biasanya jumlah kata pada judul tergantung pada aturan masing-masing institusi. Judul yang mengandung makna yang tersembunyi terkadang lebih menarik dan membuat penasaran pembaca. Oleh karena itu, carilah judul yang membuat pembaca sangat ingin mencari tahu apa isi dari penelitian kita. Ketiga, padat jelas. Pada umumnya memang penulisan judul dibatasi, terutama saat kita akan mensubmit hasil penelitian kita pada jurnal-jurnal tertentu. Biasanya terdapat aturan jumlah kata. Judul yang ringkas, padat, dan jelas tentu lebih baik daripada judul yang terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah. Sebuah hasil karya sangat dihargai oleh karena untuk menghasilkan karya tersebut tentunya bukan hal yang mudah. Perjalanan mulai dari mengumpulkan informasi, mencari kebenaran, fakta-fakta, melakukan penelusuran secara tekun tentunya harus dihargai. Olehnya, gunakan kata atau bahasa ilmiah untuk menghargai hasil perjalanan penelitian kita. Ilmiah bukan berarti kata tersebut sulit diartikan. Ilmiah menggambarkan prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, spesifik dan relevan dengan isinya. Spesifik itu berarti tidak umum. Contoh, jika penelitian kita pada masa kehamilan yang maknanya luas, maka spesifikkan kehamilan tersebut, apakah kehamilan di trimester 1, 2, atau 3. Kemudian relevan artinya memiliki hubungan atau selaras. Judul sebaiknya relevan dengan isinya, artinya ada hubungan dan keselarasan. Jangan sampai data pada judul kita namun tidak sesuai atau tidak selaras atau tidak berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di dalam penelitian kita. Oke, berikut adalah contoh-contoh judul karya ilmiah murni yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa. Judul-judul ini sebenarnya masih bisa dispesifikasikan lagi tergantung kebutuhan dan tentunya hasil pencarian data. Misalkan pada judul pertama tentang terapi musik ini sangat banyak. Apakah yang dimaksud musik di sini adalah musik instrumental atau musik klasik? Demikian pula ibu hamil, apakah yang ingin diteliti adalah keseluruhan ibu hamil atau ibu hamil pada trimester tertentu? Nah, tentunya di sini peneliti harus banyak mencari sumber data atau literatur review. Kapan saja ketidaknyamanan, gangguan tidur, dan kecemasan sering dialami ibu hamil
sehingga spesifikasi ibu hamil bisa dipersempit lagi. Lanjut, contoh judul karya ini. Jadi yang pertama ada pengaruh metode kanguru terhadap berat badan dan prematur. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di wilayah perkotaan. Dan ada juga judul pola makan remaja dan kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi. Lanjut, judul selanjutnya bisa peran ibu dalam meningkatkan stimulasi kognitif pada bayi usia 6-12 bulan. Kemudian ada gambaran pola konsumsi makanan pada balita dengan stunting dan pengaruh faktor budaya terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada masyarakat suku S. Oke, lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan terapi tradisional pada ketidaknyamanan fisiologis pada ibu hamil. Terima kasih, saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat membantu bagi mahasiswa yang masih kesulitan dan bingung dalam mencari judul atau topik penelitian. Thank you, see you, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa pada deskripsi video ini ada soal-soal latihan yang harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.